Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Niani Tia Riksa dari semester 5B Stikes Muhammadiyah Kuningan. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya. Saling bertukar perasaan dan pemikiran, dan saling berdebat dan bertengkar. Kemudian di sini ada unsur-unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu yang pertama ada bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa verbal entah lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. 3 fungsi bahasa diantaranya untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita, yang kedua untuk membina hubungan yang baik di antara sesama manusia, yang ketiga untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Kemudian unsur yang kedua yaitu kata. Kata merupakan inti lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah yang melambangkan atau mewakili sesuatu hal, entah orang, barang, kejadian, atau keadaan. Jadi, kata itu bukan orang, barang, kejadian, atau keadaan sendiri. Makna kata tidak ada pada pikiran orang, tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal, yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang. Kemudian di sini ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal ini jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Komunikasi nonverbal dapat berupa bahasa tubuh, tanda, tindakan atau perbuatan, action, atau objek. Bahasa tubuh yang berupa raut wajah, gerak kepala, gerak tangan, gerak-gerik tubuh mengungkapkan berbagai perasaan, isi hati, isi pikiran, kehendak, dan sikap orang. Hal menarik dari komunikasi nonverbal ialah studi Albert Mehrabian 1971 yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang hanya 7% berasal dari bahasa verbal, sedangkan 38% dari voice atau suara dan 55% dari ekspresi muka. Di sini menurut Mark Knapp 1978 menyebut bahwa penggunaan kode nonverbal dalam berkomunikasi memiliki fungsi, yaitu untuk meyakinkan apa yang diucapkannya atau repetition. Kedua, menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata atau substitution. Yang ketiga, menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya atau identity. Dan yang terakhir itu untuk menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan belum sempurna. Kemudian di sini ada perbedaan antara kedua sistem komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah discrete, sedangkan komunikasi nonverbal terus-menerus. Kemudian simbol verbal mulai dari berhenti, kami mulai berbicara pada satu saat dan berhenti berbicara saat yang lain. Sebaliknya, komunikasi nonverbal cenderung mengalir terus. Sebelum kita berbicara, ekspresi wajah dan postur mengungkapkan perasaan kita. Saat kita bicara, gerakan tubuh kita dan mengkomunikasikan penampilan. Dan setelah kita berbicara, postur tubuh berubah, mungkin santai. Kemudian dalam pemikiran Donstedt dan kawan-kawan, ada 3 perbedaan utama di antara keduanya, yaitu yang pertama itu kesengajaan atau intentionality. Suatu perbedaan utama antara komunikasi verbal dan nonverbal adalah persepsi mengenai niat atau intent.
Yang kedua, perbedaan-perbedaan simbolik atau symbolic difference. Kadang-kadang, niat atau intent ini dapat dipahami karena beberapa dampak simbolik dari komunikasi kita. Misalnya, memakai pakaian dengan warna atau model tertentu mungkin akan dipahami sebagai suatu pesan oleh orang lain. Misalnya, berpakaian dengan warna hitam akan diberi makna sebagai ungkapan ikut berduka cita. Kemudian yang ketiga, ini ada mekanisme pemrosesan atau processing mekanisme. Yang pertama itu, perbedaan ketiga antara komunikasi verbal dan nonverbal berkaitan dengan bagaimana kita memproses informasi. Semua informasi, termasuk komunikasi, diproses melalui otak. Kemudian otak kita menafsirkan informasi ini lewat pikiran yang berfungsi mengendalikan perilaku-perilaku fisiologis atau refleks dan sosiologis atau perilaku yang dipelajari dan perilaku sosial. Kemudian yang kedua ini, satu perbedaan utama dalam pemrosesan adalah dalam tipe informasi pada setiap belahan otak. Secara tipikal, belahan otak sebelah kiri adalah tipe informasi yang lebih tidak berkesinambungan dan berubah-ubah. Sementara belahan otak sebelah kanan ini tipe informasinya lebih berkesinambungan dan alami. Kemudian ada perbedaan lain tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Ini dilihat dari dimensi-dimensi yang dimiliki keduanya. Yaitu yang pertama itu struktur vs non-struktur. Komunikasi verbal sangat terstruktur dan mempunyai hukum atau aturan-aturan tata bahasa. Dalam komunikasi nonverbal ini hampir tidak ada atau tidak ada sama sekali struktur formal yang mengarahkan komunikasi. Yang kedua itu linguistik vs non-linguistik. Pada komunikasi nonverbal, karena tidak adanya struktur khusus, maka sulit untuk memberi makna pada lambang. Yang ketiga itu sinambung atau continuous vs tidak sinambung atau discontinuous. Komunikasi nonverbal ini dianggap bersifat sinambung. Sementara komunikasi verbal didasarkan pada unit-unit yang terputus-putus. Kemudian yang keempat ini dipelajari atau didapat secara ilmiah. Bahkan ada yang berpendapat bahwa manusia lahir dengan naluri-naluri dasar nonverbal. Sebaliknya, komunikasi verbal adalah sesuatu yang harus dipelajari. Kemudian yang kelima ini pemrosesan dalam bagian otak sebelah kiri vs bagian otak sebelah kanan. Kebanyakan stimuli nonverbal diproses dalam bagian otak sebelah kanan, sedangkan stimuli verbal yang memerlukan analisis dan penalaran diproses dalam bagian otak sebelah kiri. Nah, di sini ada perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi nonverbal ini yang pertama diatur oleh dorongan-dorongan biologik, sedangkan komunikasi verbal ini diatur oleh aturan dan prinsip yang dibuat oleh manusia. Yang kedua ini, komunikasi nonverbal itu bersifat universal, sedangkan verbal bersifat spesifik. Yang ketiga, komunikasi nonverbal ini dapat melakukan beberapa tindakan sekaligus dalam suatu waktu tertentu, sedangkan komunikasi verbal ini terikat pada urutan waktu. Dan keempat ini, komunikasi nonverbal itu dipelajari sejak usia dini, sedangkan komunikasi verbal ini membutuhkan masa sosialisasi sampai pada tingkat tertentu, dan komunikasi nonverbal ini lebih memberi dampak emosional. Nah, di sini ada fungsi komunikasi verbal dan nonverbal. Ini yang pertama ini, meskipun komunikasi verbal dan nonverbal ini memiliki perbedaan, namun keduanya dibutuhkan untuk berlangsungnya tindak komunikasi yang efektif. Fungsi dari lambang-lambang verbal maupun nonverbal adalah untuk memproduksi makna yang komunikatif. Dan yang kedua ini, secara historis, kode nonverbal sebagai suatu multi saluran akan mengubah pesan. Ini ada 7. Yang pertama ini verbal melalui 6 fungsi. Kemudian pengulangan atau repetition, kemudian berlawanan atau contradiction, pengganti atau substitution, pengaturan atau regulation, penekanan atau accentuation, dan pelengkap atau complementation. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.